damai di hati. Atas nama Badan Pekerja, Majelis Jemaat menyampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak sekolah minggu yang telah ada dalam persekutuan ibadah di saat ini. Walaupun ibadah pada saat ini dilakukan di rumah masing-masing. Dan ibadah pada saat ini akan dilayani oleh yang kekasih Bapak Pendeta Jimmy Suatan, Sarjana Teologi, Pelsus Pendamping, Bapak Penatua Denny Alo, dan Ibu Penatua Ani Engka Salomons. Organis Saudari Stefani Dongalemba, Kantoris Saudari Devi Alo, dan Saudari Valencia Makainas. Sebelum kita beribadah, mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian Kidung Jemaat nomor 454, Indahnya Saat Yang Teduh. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Sebagai nas pembimbing, Nehemia 2 ayat 18. Ketika kuberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Silakan duduk. Pemazmur berkata, dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, berkenan kiranya Engkau mendengarkan doa kami, doa permohonan pengampunan dosa, sebab kami penuh dengan kekurangan dan kelemahan, keterbatasan kami Tuhan, membuat kami tak berdaya, membuat kami seringkali jatuh dalam cobaan dan dalam kelemahan kami. Sebab itu kami sadar Bapa, kami telah bersalah, kami telah berdosa di hadapan-Mu, kami telah melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan dan juga kepada sesama kami. Karena itu kami terbeban Tuhan.
dengan segala dosa pelanggaran yang tak dapat kami hindarkan, tak dapat kami pulihkan, kecuali Tuhan mau mengasihi kami dan mengampuni kami, agar kami boleh terlepas dari segala beban, segala pergumulan kami, agar kami terlepas dan boleh beribadah kepadamu dengan sepenuh hati, memuliakan Tuhan dan memuji namamu yang mulia. Ini kami Tuhan yang sadar, ini kami yang telah insaf dan datang mau bertobat. Kiranya Tuhan mengasihi dan mengampuni kesalahan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Tuhan Allah, maka kepadanya diberitakan janji tentang pengampunan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Syukur ya Tuhan, masih ada hari yang Tuhan berikan, masih ada kehidupan yang kami nikmati. Semua itu karena kasih dan kemurahan-Mu. Bapa Sorgawi, kami datang kepadamu untuk memohon, terangilah hati dan pikiran kami untuk mendengar, menerima dan melakukan kehendak firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan boleh membawa kehidupan dan berkat
dalam kehidupan ini. Pakailah hamba-Mu Tuhan dan berfirmanlah. Kami sedia mendengarkannya di dalam nama Yesus Kristus. Dialah firman kehidupan. Amin. Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan membaca bersama-sama 2 Tawarikh pasal 34 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. 2 Tawarikh pasal 34 ayat 1 hingga ayat yang ke-7 yang kita akan bacakan di bawah perikop Raja Yosia, pembaharuan yang dilakukan Yosia. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya, dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Mezbah-mezbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pendupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancur luluhkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang para imam dibakarnya di atas mezbah. Mereka, demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Juga di kota-kota Manasye, Efraim dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali yang di mana-mana telah terjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mezbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan serta menghancur luluhkannya dan menghancurkannya semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Yunang berdiri, marilah kita mengaku iman menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Aku percaya kepada satu Allah Bapa, yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang. Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita.
dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaran para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Amin. Silakan duduk. Khotbah kita tanggal 17 Mei 2020, 2 Tawarik 34 ayat 1 dan sampai 7. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja yang berdiri di tengah-tengah masyarakat tidak dapat terlepas dari realita kehidupan yang sedang dialami. Kini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 dan dampaknya dalam kekhawatiran dan kehidupan sosial ekonomi, menghadapi penyakit yang berbahaya serta terbatasnya usaha dan kerja, bahkan ada yang PHK. Kita sedang menghadapi perubahan yang luar biasa. Adanya himbauan pemerintah serta edaran BPMS mendatangkan reaksi yang berbeda-beda, baik secara positif maupun negatif, secara rasio dan emosional. Ironisnya, ada yang egois dan ada yang apatis, masa bodoh dan acuh tak acuh, bahkan putus asa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dan merenungkan bagaimana Raja Yosia dalam 2 Tawarik 34 ayat 1 sampai 7. Setelah membaca latar belakang Raja Yosia, ternyata ia belajar dari raja-raja pendahulunya, yaitu ada yang baik, ada yang jahat di mata Tuhan. Pertama, Raja Amon. Ayahnya melakukan hal yang jahat dengan tak merendahkan diri pada Tuhan, melainkan beribadah dan memberi persembahan kepada patung. 2, Raja Manase, kakeknya, melakukan hal yang jahat di mata Tuhan seperti ayahnya,
walaupun di akhir hidupnya ia menyadari kesalahan. Raja Daud, banyak keberhasilannya dan tantangannya, semua itu diyakini dan dihadapi dengan doa dan permohonan atas pertolongan Tuhan, dan selalu memuji dan bersyukur untuk kesetiaan dan kebaikannya. Setidaknya hal-hal ini menjadi pertimbangannya yang kemudian memberi inspirasi dan motivasi dalam bersikap dan bertindak. Saudaraku kekasih Tuhan, ternyata Raja Yosia sejak kecil mendapat pengajaran firman Tuhan, takut akan Tuhan, dan ibunya Yedida. Raja Yosia memiliki keinginan dan tekad untuk belajar akan hukum Taurat, firman Tuhan, dan tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hal yang dapat menjadi teladan dari Raja Yosia adalah: pertama, mencintai Tuhan, berkomitmen melakukan dan percaya akan ketetapan, hukum, dan peraturan dalam firman Allah. Dua, usia tidak menjadi halangan untuk mempraktekkan apa yang diyakini dan diimani, karena ada yang sudah lama percaya tapi menghadapi permasalahan melarikan diri dari kenyataan. Tiga, berani mengadakan reformasi mental, sebab ternyata kemampuan, kekuatan, keberhasilan seseorang adalah ketika memiliki mental dan karakter sebagai orang percaya kepada Allah, memiliki semangat juang sebagai pemenang, dan tidak apatis, serta tidak cepat berputus asa dalam situasi sulit. Reformasi mental yang dilakukan oleh Raja Yosia adalah back to Bible. Buang dan musnahkan segala berhala-berhala yang menempati hati dan pikiran. Misalnya keinginan-keinginan hati, medsos, provokasi, dan sebagainya. 4, reformasi mental untuk semua lapisan masyarakat, jemaat, mulai dari diri sendiri, dan dapat mencontohkan kepada orang lain, keluarga, tetangga, kolom, jemaat, dan seterusnya. Marilah kita membangun bangsa kita dengan spiritualitas yang kita miliki, karena akhirnya setiap orang diperhadapkan pada pengambilan keputusan dalam hidupnya, yaitu apakah akan jadi orang jahat atau orang baik, apakah akan jadi orang yang takut akan Tuhan atau membelakangi Tuhan, apakah hidup dalam berkat atau kutuk. Jikalau kita membagi berkat dalam bentuk apapun, baik jasmani atau rohani, maka kita akan menjadi penerus dan penerima, menjadi saluran berkat. Kita akan menyaksikan segala berkat Tuhan yang tak pernah terpikirkan. Amin. Mari kita memberi persembahan sambil menyanyi NKD 199. Sudahkah yang terbaik ku berikan?
membacakan daftar hari ulang tahun anggota jemaat tanggal 17 Mei sampai dengan 23 Mei 2020. Hari Minggu 17 Mei, Ibu Adelaida Adamopoli Ratum Banua, HUT ke-78 kolom 1, Saudari Injilika DM Yunus HUT ke-15 kolom 9, Adik Felicity Gwyneth Marendes, HUT ke-3 kolom 15. Senin 18 Mei, Saudara Cipto Tolinggi ke-34 kolom 4, Ibu Meiske David Richard Siwu, HUT ke-54 kolom 12. Selasa 19 Mei, Saudara Randy Tuege, HUT ke-28 kolom 2, Adik Gracia Merentek, HUT ke-9 kolom 10. Rabu 20 Mei, Ibu Penatua Meiti Mokilidayo, HUT ke-47 kolom 9. Kamis 21 Mei, Saudari Esterlita Rantung, HUT ke-12 kolom 8, Saudari Elizabeth Grace Manumpil, HUT ke-14 kolom 15. Jumat 22 Mei, Saudari Megi M. Supit, HUT ke-47 kolom 2, Ibu Meini M. Manabung Paendong, HUT ke-42 kolom 6, Saudara Miguel Immanuel Manabung, HUT ke-16 kolom 6. Sabtu 23 Mei, Saudari Messi Talia Suot, HUT ke-20 kolom 2, Bapak Stevi Elvianus Sumual, HUT ke-36 kolom 3, Adik Princess Gwyn Mikaela Sori, HUT ke-3 kolom 7, dan Saudari Kintan Taitenia Surya, HUT ke-22 kolom 14. Dan untuk ulang tahun perkawinan, Senin 18 Mei, keluarga Pio Torondek, HUT ke-46 kolom 7. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ketiga yang esa. Kami memuliakan nama Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang menyertai kami, yang memelihara kehidupan kami sampai pada hari ini. Kami pun bersyukur atas segala kebaikan yang sudah Tuhan berikan. Kami pun bersyukur atas segala kemurahan yang Tuhan berikan di saat kami dalam ketidakberdayaan menghadapi situasi sekarang ini dengan virus, dengan COVID-19 telah menjadi pergumulan gerejamu, pergumulan bangsa kami, pergumulan bangsa-bangsa dunia untuk menghadapi COVID-19 ini. Tapi kami tetap percaya, kami yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang akan selalu melindungi kami. Bahkan Tuhan akan memberikan kami kekuatan iman, ketahanan tubuh secara fisik. Karena Tuhan mengasihi kami. Tuhan juga kiranya yang mau jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan, di mana kami boleh dipakai Tuhan menyampaikan kabar sukacita akan penyertaan Tuhan, kabar sukacita akan janji Tuhan untuk menyertai kami selama-lamanya dengan kasih yang tak pernah berubah, dengan kesetiaan. Kami bersyukur firman Tuhan juga memberikan kami kekuatan iman
Kiranya kami mempunyai keberanian merevolusi mental untuk kami memiliki mental, karakter supaya orang percaya. Supaya kami jangan kalah dengan keadaan. Kami tidak menyerah dengan keadaan. Tapi kami ada keberanian karena memiliki Tuhan yang melampaui segala pergumulan ini. Nah, itu kami berdoa untuk segala usaha dan upaya untuk menghadapi COVID-19 ini. Untuk kami akan saling topang-menopang. Kami berkomitmen bersama untuk menghadapi bersama sebagai masalah bersama. Kami meninggalkan keperbedaan kami yang selama ini seringkali mengkotak-kotakkan kami. Tetapi kami akan saling menopang menghadapi pergumulan ini. Kami mendoakan Tuhan, mereka yang sekarang ini sedang terkapar sakit, tolonglah mereka, berikanlah iman percaya yang teguh. Pertolongan Tuhan akan memberikan kesembuhan. Kami percaya Engkau berada bersama dengan para dokter dan para medis, bersama dengan pemerintah, dengan seluruh masyarakat, bersatu tekad, bersatu hati, melihat semua ini pergumulan bersama, harus dihadapi bersama. Dan karena itu, kami mendoakan mereka yang ada di garda terdepan untuk dipakai Tuhan melewati pergumulan-pergumulan ini. Dampak daripada COVID-19 ini juga Tuhan, kiranya yang kuat menolong yang lemah, dan kiranya mereka yang terdampak hilangnya lapangan pekerjaan serta peluang untuk memenuhi kebutuhan berkurang. Tuhan, Engkau punya cara untuk menolong mereka. Engkau pasti akan memberikan penolong-penolong terhadap mereka yang membutuhkannya. Kami doakan juga untuk pelayanan gereja-Mu, yang walaupun kami beribadah di rumah masing-masing, tetapi kami memiliki kesatuan selaku tubuh Kristus. Kami dituntun oleh satu Allah dan Bapa. Kami memiliki satu Tuhan Juru Selamat. Kami memiliki satu Roh yang menolong kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk semua penyertaan-Mu atas upaya-upaya penyertaan-Mu untuk menolong saudara-saudara kami. Tapi kami juga mendoakan mereka yang telah memberi, yang telah berkorban, korban pikiran, tenaga, waktu, dan dana. Berkati mereka Tuhan. Kami mendoakan juga persembahan yang kami berikan.
kiranya boleh berkenan di hadapan-Mu, diberkati Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Seberapapun yang telah kami berikan sebagai persembahan kami, dengan hati yang penuh sukacita iman, persembahan itu akan menjadi berkat. Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang akan merayakan ulang tahun di minggu berjalan ini. Situasi keadaan tidak menghalangi ucapan syukur dan sukacita dengan ketambahan usia. Karena kami percaya dengan ketambahan usia adalah wujud berkat Tuhan yang kami syukuri. Biarlah hidup kami yang merupakan anugerah Tuhan, kudus dan berkenan di hadapan. Memberkati ungkapan syukur saudara-saudara kami yang bersukacita ketambahan usia setahun dalam kelahiran, ketambahan usia setahun dalam kehidupan berkeluarga. Tuhanlah yang menganugerahkan, Tuhanlah yang kami puji dan muliakan. Tuhanlah sumber hidup dan berkat. Berkenan memberkati mereka. Kami berdoa setiap usaha pelayanan dari pelayan khusus Gemim Ebenezer Bumi Beringin, kolom 1 sampai 15, Penatua Bipra, Koordinator Bipra, komisi-komisi, panitia-panitia tim kerja, atas segala pemberian diri dalam melayani. Lindungi dan berkati mereka Tuhan. Beri damai dan sukacita bagi pelayan khusus, karena mereka juga kiranya menghadirkan damai sukacita bagi jemaat. Berkati juga tim yang telah mengupayakan terselenggaranya ibadah-ibadah yang boleh disaksikan oleh setiap jemaat. Berkati mereka Tuhan, sehingga apa yang disampaikan dalam pelayanan menjadi berkat bagi jemaat, dan jemaat akan merasakan pertolongan Tuhan. Kami doakan ya Tuhan untuk pemberian diri, usaha-usaha dari Bipra, panitia, dan kami juga mendoakan untuk satu pemberian diri dan upaya badan pekerja untuk menggumuli saudara-saudara jemaat yang membutuhkan pertolongan. Kiranya Tuhan memberkati rencana dan kegiatan ini menjadi berkat sukacita bagi jemaat untuk kemuliaan Tuhan. Kami mendoakan keluarga lepas keluarga jemaat Gemim Ebenezer Bumi Beringin, pribadi lepas pribadi masing-masing kami, memohon pertolongan dan penyertaan dan berkat jasmani dan rohani, supaya kami memiliki kekuatan dan kemampuan bukan saja untuk menghadapi pergumulan ini, tapi untuk melewati sebagai pribadi, keluarga yang berada di dalam Tuhan, yang bersama dengan Tuhan
memperoleh kemenangan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau juga mau mendengar doa pelayan khusus, doa anggota jemaat, doa oleh saudara-saudara kami lainnya untuk mendoakan pemerintah kami yang sedang berupaya menopang, menjaga, melindungi negara kesatuan Republik Indonesia ini untuk tetap ada dalam satu kepemimpinan oleh Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh aparat pemerintahan pusat. Kami juga doakan pemerintahan yang ada di daerah Provinsi Sulawesi Utara, Gubernur, Wakil Gubernur, dan seluruh aparat pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara, Tuhan sertai dan berkati. Kami juga doakan pemerintah Kota Manado dan seluruh kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara ini tetap bersatu menghadapi pergumulan ini untuk bersama-sama dengan seluruh masyarakat yang ada di kabupaten kota, lebih khusus Kota Manado ini, agar aman dan damai sejahtera selalu menyertai pemerintah kami dan masyarakat Kota Manado ini dalam menghadapi pergumulan bersama. Kami juga mendoakan kiranya Tuhan berkenan menilik dan mendengar doa jemaat dalam pergumulan kami masing-masing. Satu hati kami bawa doa kami ini, menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami di dalam kuasa Tuhan, pertolongan Roh Kudus, dan di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang telah mengajar kami untuk berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam nyanyian penutup, atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Ebenezer Bumi Beringin mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah beribadah pada saat ini, dan juga diucapkan terima kasih kepada yang terkasih Bapak Pendeta Jimmy Suatan Sarjana Teologi yang telah menjadi saluran berkat kita pada saat ini, dan juga untuk Pelsus pendamping Bapak Penatua Deni Alo dan Ibu Penatua Ani Engka Salomons, organis Saudari Stefani Dongalemba, kantoris Saudari Devi Alo, Saudari Valencia Makainas, dan kepada tim dari Pemuda Ebenezer Bumi Beringin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Diundang kita berdiri menyanyi sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Marilah bersandar pada Al-Masih, pujian dan hormat padanya diberi. Oleh firman Allah kami terus menang, sambil harapkan perjanjian. Sandar
Dengarlah dan berbuatlah menurut firman Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.